Jadi ikhwani fiddin, azakumullah. Ini masalah tauhid, masalah asas. Yang kita harus betul-betul memperhatikan tentang tauhid ini. Harus dakwakan. Kalau sembunyikan, kita nggak jelaskan, kapan mau dijelaskan? Orang sering menunda, nanti dulu, nanti aja, belum waktunya. Tauhid yang dijelaskan oleh para anbiya wa rasul, itu pertama kali mereka dakwah. Karena tauhid sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Fitrah manusia. Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang memerintahkan para nabi, para rasul mendakwakan apa? Tauhid. Allah menciptakan manusia tahu tentang baik dan tidaknya manusia ini, lurus dan tidaknya manusia, bahagia dan tidaknya manusia dengan tauhid. Makanya semua nabi manhajnya jelas. Nah, banyak para dai yang tidak punya manhaj, yang tidak tahu manhaj. Manhajul anbiya fi da'wati ila Allah at-tauhid fi al-hikmah wal aql. Manhajul anbiya fi da'wati ila Allah tauhid fi al-hikmah wal aql. Manhajnya para nabi dan para rasul semuanya sama, memulai dakwah dengan tauhid. Itulah dakwah yang hikmah. Dakwah yang dikatakan dakwah yang hikmah, menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang syirik, itu hikmah. Dianggap oleh sebagian masyarakat dakwah tauhid dakwah apa? Keras, tidak hikmah. Lantas yang hikmah bagaimana? Mengikuti masyarakat. La haula wala quwwata illa billah. Ya rusak agama ini. Masyarakat awam nggak punya ilmu. Tadi saya sebutkan sifat manusia apa? Bodoh. Kok ngikuti orang bodoh? Dia dikasih sama Allah sedikit ilmu, sampaikan ilmu itu kepada manusia. Jelaskan. Susah memang. Banyak cemoohan, harus sabar. Daripada Allah sebutkan, fama asbarahum 'alan nar. Kok mereka sabar dengan masuk neraka? Mendingan sabar di dunia dengan celaan, cacian, tetap untuk memperjuangkan tauhid. Daripada nanti dimasukkan ke neraka, berapa tahun dimasukkan neraka? Jutaan tahun. Kok sabar? Nggak sabar 60 tahun dakwah ini nggak sabar. Celaan, cacian, makian dihalangi dakwah ini, masjid dihalangi, jalan terus dakwah. Nggak boleh berhenti dakwah ini. Ini dakwah benar, sesuai dengan fitrah manusia. Orang betul akan memadamkan cahaya ini, tapi Allah, orang akan memadamkan cahaya ini, tapi Allah akan tetap menghidupkan dakwah ini. Nggak boleh berhenti. Nggak boleh takut pada manusia. Allah sebutkan, wala yakhafuna laumata laim. Mereka nggak takut celaan orang mencela. Orang celah nggak ada masalah mencela. Celaan manusia nggak akan merendahkan diri kita di sisi Allah Taala. Dan pujian manusia nggak akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Taala. Itu harus ingat itu. Prinsip dalam hidup kita, celaan manusia, mau orang celah kita nggak akan merendahkan diri kita di sisi Allah Taala. Karena kedudukan kita tergantung dari iman kita, takwa kita kepada Allah, amal soleh kita. Pujian manusia, banyak orang muji kita, nggak akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Karena Allah akan melihat apa? Tentang imannya dia, ikhlasnya dia, ilmunya dia, amal solehnya Allah lihat ya gimana. Bukan pujian manusia. Tapi dakwah ini harus jalan. Makanya antum lihat, para nabi dan para rasul dipuji atau dicela oleh umatnya? Dicela. Kita nggak mengharapkan celaan manusia. Tapi kita tetap wajib mendakwakan dakwah ini. Kita ingin cari redhonya siapa? Allah, bukan redhonya manusia. Nabi Muhammad SAW ketika Nabi belum mendakwakan dakwah tauhid, dipuji nggak Nabi? Dipuji, disanjung. Tapi ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid, dicela Nabi, dihina, diejek, dilecehkan, dilempari dengan batu, sahabatnya disiksa, sampai ada di antara mereka yang dibunuh. Kenapa? Tauhid. Bukan mempertahankan segala macam, bukan. Bukan mempertahankan partai, bukan. Bukan mempertahankan ormas, bukan. Bukan mempertahankan suku, bukan. Tapi mempertahankan dakwah yang hak ini. Untuk membela agama ini. Sampai mereka apa? Disiksa oleh orang-orang kafir. Nggak ada yang lain. Mereka bukan mencari dunia, yang mereka cari akhirat. Maka antum lihat, orang yang didakwakan Nabi pertama kali tentang tauhid, kuat imannya. Antum lihat pertama kali, ada orang yang dia masuk Islam, apa gimana? Enggak seperti sekarang orang puluhan tahun Islam tapi takut dalam mendakwakan dakwah tauhid. Ini ada orang yang baru masuk Islam,
Sudah ikut jihad. Sampai kata, ya Rasulullah, saya ini masuk Islam dulu atau jihad? Masuk Islam dulu. Kemudian masuk Islam jihad ya. Bersama Nabi SAW. Jihad, kemudian ditaklukkan satu benteng dari orang-orang Yahudi. Kemudian dibagi dia. Dibagi apa? Ghanimah. Ketika dia terima ghanimah. Bukan ini yang saya harapkan. Ini orang pertama kali baru masuk Islam. Bukan ini yang saya harapkan. Yang saya harapkan, saya dipanah di sini, kemudian saya syahid, saya masuk sorga. Tahu tujuan hidupnya itu, baru masuk Islam. Orang Islam yang sekian lama nggak tahu tujuan hidupnya kemana. Orang Islam harus tahu bahwa tujuan hidupnya jannah, sorga yang dituju. Makanya dia terus maju lagi, karena kata Nabi, mudah-mudahan benar apa yang dia ucapkan. Maju lagi ke medan perang, betul terpanah di sini syahid. Aku akan jadi saksi di hari kiamat, kata Nabi SAW. Dia beramal sedikit, tapi paham dia tentang tauhid. Tahan. Yang mendorong dia untuk mati syahid, iman dia kepada Allah SWT. Dan iman dia bahwa sesudah dunia ini ada yaumul akhir, ada sorga, ada neraka. Yang diharapkan sorga. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin SAW. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.